Kak Ruben tuh orang baik, aku tahu banget. Kak Ruben tuh pekerja keras, pagi siang malam dia kerja. Ruben Onsu tersangka, Ruben Onsu tersangka. Hah? Serius? Kalau misalnya emang iya, kenapa? Itu nggak akan menggoyahkan otakku sebagai fansnya. Gak ada hubungannya sama sekali. Coba kalian pikir-pikir dulu, tersangkanya karena apa? Karena dia rela melakukan apapun itu demi membahagiakan orang terdekatnya. Walaupun ujung-ujungnya dia yang menjadi tumbalnya. Itu adalah pikiran normal, bukan hukum tabur tuai. Emangnya fans sebelah selain Botududo, tapi nih, lihat fansnya RO. Lihat, pintu rumahnya bisa kebuka sendiri. Emang kayak fans sebelah. Aduhai bohai, semakin menarik. Ruben Onsu pilih tempuh jalur damai dan segera pelunasan usai ditetapkan tersangka penipuan. Akhirnya Ruben Onsu angkat bicara mengenai statusnya jadi tersangka melalui kuasa hukumnya dan memilih untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atau restorasi justice dan akan melakukan pelunasan dalam waktu dekat. Ruben pastikan tidak akan lari dari tanggung jawab. Bahkan Ruben sampai terkejut dirinya dilaporkan ke polisi. Pasalnya Ruben masih menjalin komunikasi yang baik kepada pelapor. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, bukannya laporan ini sudah diajukan tanggal 22 Agustus tahun 2025? Kenapa masih kaget ya? Gimana menurut kamu? Simpan video ini dan jangan lupa follow. Kita bahas. Ruben Onsu jadi tersangka penggelapan dana investasi 3,5 miliar guys. Hari ini berita merilis ya dari kompas.com. Hari ini 21 Agustus 2026. Jadi si Ruben Onsu ini diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana investasi sebesar 3,5 miliar guys. Dan ini sudah diberikan keterangan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Muhammad Iskandar Syah. Jadi di sini dikatakan bahwa uang tersebut diserahkan oleh korbannya berinisialnya DM. Diserahkan ke Ruben sebagai modal awal. Jadi korban ini dijanjikan akan menerima keuntungan setelah lewat jangka waktu tertentu gitu. Tapi konon ya nggak diterima-terima, makanya dilaporkan kan. Nah, Kompas.com ini berusaha untuk konfirmasi nih dengan pengacara Ruben, yaitu Minola Sembayang. Tapi Bapak Minola tidak bisa mengkonfirmasi hal tersebut karena katanya belum tahu, soalnya dia lagi di luar kota. Sementara manajernya Ruben itu juga tidak memberikan tanggapan ketika dihubungi. Mengenal pasal yang disangkakan kepada Ruben Onsu itu ada di pasal 378 atau pasal 372 mengenai penipuan atau penggelapan, seperti itu ya. Gimana tanggapan netizen? Apakah netizen tetap berharap ini hanyalah gosip atau rumor belaka? Tapi kalau mau dilihat, media yang memposting berita ini adalah media kompas.com yang mana media kredibel banget. Ya kayaknya harus mengurungkan niat dalam menganggap ini hanyalah gosip belaka begitu ya. Iya, tahu. Ini baru tersangka. Jadi masih ada proses panjang untuk membuktikan orang ini bersalah atau tidak. Harus disidangkan, harus diadili begitu. Tetap junjung asas praduga tak bersalah. Benarkah artis RO akan dipenjara? Saya akan jawab pertanyaan ini menggunakan ilmu Niteni Seratiri. Saya Ridwan Sang, founder sekaligus penulis buku Niteni Seratiri, ilmu rahasia untuk menganalisa sisi dalam manusia. Sebelum kita lanjutkan video ini, pastikan kamu sudah menekan tombol love ya. Tekan sampai warnanya merah dan follow akun ini sekarang. Dalam serat Kala Tidak, leluhur kita mengajarkan, sing ngadepi badai kudu ngerti waktu. Sing ngerti waktu bakal selamat. Yang menghadapi badai harus tahu waktu. Yang tahu waktu akan selamat. Hari ini 21 Agustus 2026 ya. Di jagat maya ini sedang berguncang ya. Artis RO, seorang ayah sedang berjuang untuk anak-anaknya, kini harus berhadapan dengan badai baru. Status tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi senilai 3,5 miliar. Ini tersangka ya, bukan terdakwa. Artinya harus ada keputusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah atau tidak. Tapi justru yang menjadi penasaran publik, benarkah dia akan dipenjara? Nah, saya tidak akan membaca gosip atau membual ya dengan omong kosong. Tapi saya akan membaca langit menggunakan ilmu Niteni Seratiri dari angka dan wetonnya RO. Dan saya coba untuk netral ya. Kalau saya analisa, RO ini kan lahir 15 Agustus titik-titik ya. Ini Senin Pon, Neptunya 11. Ini elemennya ini air ya. Ini penuh dengan ketenangan dan juga kesabaran. Pasaran yang melambangkan ketegasan dan juga keadilan. Neptus 11 inilah pengayoman, perlindungan.
Orang dengan Neptunus 11 itu cenderung bijaksana, berwibawa, dan memiliki kekuatan spiritual yang lumayan tinggi. Tapi, Neptunus 11 juga adalah angka ujian besar. Dalam siklus kehidupan, orang dengan Neptunus 11 itu akan menghadapi cobaan yang datang bertubi-tubi, terutama di usia 40-an. Dan RO ini saat ini berusia 43 tahun. Ini dimana energi Neptunus 11-nya mencapai puncaknya. Dan kita bisa lihat ya, apa yang terjadi pada diri RO di usia ini. Pertama, mediasi asuh ya. Dan ini gagal kemarin tanggal 19 Agustus. Yang kedua, dia ditetapkan sebagai tersangka di hari yang sama. Kemudian dia difitnah mengidap penyakit 3 huruf. Padahal hasil tesnya non-reaktif. Dan dia dituduh berselingkuh tanpa bukti yang jelas oleh mantan istrinya. 3 ujian besar ini datang bersamaan ya, dalam satu hari yang sama. 19 Agustus 2026. Ini bukan kebetulan, ini adalah pola energi yang sedang bergerak. Dan siapa yang ada di balik semua ini? Nah, tanya pada diri kalian sendiri ya. Siapa yang paling diuntungkan ketika RO jatuh? Kita lihat fakta-fakta yang sudah terpampang di publik ya. Ini saya coba ungkap di VT ini tentang kasus yang dialami oleh RO ya. 22 Agustus tahun lalu, tahun 2025, ini laporan polisi diajukan oleh seorang berinisial DM ke Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, 25 April 2026, kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Dan tanggal 19 Agustus 2026, RO itu resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dan minggu depan, RO ini akan dipanggil untuk pemeriksaan sebagai tersangka. Jadi bukan terdakwa ya, masih tersangka. Ini kasusnya katanya, ini memang katanya penipuan ya. Kerugiannya itu yang dilaporkan mencapai 3,5 miliar. Dan RO diduga menawarkan investasi kepada korban, investasi ya. Nah, tapi janji keuntungan tidak pernah terwujud dan modal tidak dikembalikan. Pertanyaan publik, kenapa penetapan tersangka terjadi tepat pada hari yang sama dengan media hak asuh anak yang gagal? Ini bukan kebetulan ya. Dalam Niteni Saratiri, ini disebut dengan waktu pangruwat, waktu di mana energi negatif dikirim untuk menjatuhkan seseorang di saat paling rentan. Dan siapa yang paling diuntungkan? Ya, silakan isi sendiri ya. Nah, pasti kalian juga sudah tahu ya. Dengan RO tersandung kasus hukum, dia bisa menggunakan status tersangka ini sebagai amunisi untuk mendiskualifikasi RO sebagai ayah. Ini adalah strategi perang urat syaraf tingkat tinggi. Dan ini yang paling keji ya, RO juga nih difitnah mengidap penyakit 3 huruf. Tuduhan ini disebarkan di medsos ya, tanpa bukti, tanpa rasa malu. Dan ini sepertinya sistemik ya. Dan kalau ngeliat dari fakta, ini yang pertama ya, kuasa hukum dari RO ini kan memperlihatkan hasil tes laboratorium atas nama RO ya. Ini hasilnya non-reaktif. Nah, tes dilakukan tanggal 25 Juli 2026 di Prodia. Dan hasilnya non-reaktif ya. Jadi pertanyaannya, siapa yang menyebarkan fitnah ini? Siapa yang ingin menghancurkan reputasi RO sebagai ayah? Dan kenapa fitnah ini muncul di saat yang sama dengan konflik hak asuh anak? Jadi hasil analisa saya, RO tidak akan dipenjara. Bukan karena dia kebal hukum ya, tapi karena energi kebenaran sedang berpihak kepada RO. Tapi ingat ya, kasus ini kan baru di tahap awal. Polisi akan memeriksa RO pekan depan. Kalau RO bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah, kasus ini akan berakhir. Jika tidak, maka ini akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Tapi ada satu hal yang pasti ya, RO ini memiliki bukti medis yang membantah fitnah penyakit 3 huruf. Dia memiliki kesepakatan tertulis tentang hak asuh anak. Dia memiliki pengacara yang kompeten. Dan pengacara ini siap untuk membelanya. Dalam Serat Centini, leluhur kita mengajarkan, sing ngadepi bebaya kudu ngerti waktu. Sing ngerti waktu bakal selamat. Yang menghadapi bahaya harus tahu waktu, yang tahu waktu akan selamat. Jadi untuk RO, pesan saya, ini adalah ujian ya, bukan hukuman. Tuhan sedang mengujimu, bukan menghukummu. Neptunus 11 adalah angka perlindungan, dan perlindungan itu sedang bekerja. RO tidak sendirian ya,
Ada orang-orang yang percaya denganmu, keluarga, sahabat, dan mereka yang melihat kebenaran di sisimu. Jadi jangan menyerah ya. Dalam niteni serat diri, sing sabar bakal menang, sanajan kalah ing pambuka. Yang sabar akan menang meskipun kalah di awal. Sekarang saya tanya kepada netizen, menurut kalian, apakah RO akan dipenjara? Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Tahan ya. Makanya buat CEO, lu jangan sampai aib-aib yang lain nanti keluar itu lebih ini lagi. Udah, lu waktunya untuk angkat bicara. Ya, ini kan udah namanya pencemaran nama baik kalau kayak begini, kalau memang lu tidak melakukan. Tapi kalau udah NM ngomong, ya gua nggak tahu lu mau ngelawannya bagaimana sih NM. Sekarang gua tanya. Karena sekarang kan jadi bully-bulian masyarakat kamu CEO. Bukannya gimana-gimana, ini kan dikasihin ke kita. Kita semua kan hanya namanya ini nge-react. Ya, kita hanya merespon, menanggapi, nge-POV-in. Dokcin juga seperti begitu. Dokcin kasih kamu saran, angkat bicara. Ini udah pencemaran nama baik untuk kamu CEO. Ya, kalau kamu diem-diem aja, ini akan menjadi satu polemik di dalam dunia kamu, dalam karir kamu. Apalagi kalau udah NM ngomong, buat story nagih-nagihin utang salah satunya ada nama lu. Udah gitu masalah narkocoy lagi. Kan ngeri. Ini kan bisa berpengaruh sama perkara yang sedang dihadapin dari cewek lu. Sama mantan dari bapaknya anak-anak cewek lu. Nanti tambah lagi PR kan jadinya. Ada tes urin, pembuktian narkocoy segala macem. SW juga dibebanin hal itu. Ya kan, makanya SW penuh dengan ketakutan kalau dimintain pembuktian A, B, C, D. Ya mungkin hal ini satu dari sebagian banyak yang belum dibuka, kita nggak tahu apa. Gue mah ngasih saran makanya. Kalau misalnya kalian ngomongin masalah kasusnya TSK-nya Koko RO, ini kan baru akan diusut, akan diperjuangkan Koko RO, apakah ini apa maksudnya, gitu kan ya, bagaimana penyelesaiannya, penggagalannya seperti apa, kan baru pemeriksaan. Nanti kalau memang harus tidak untuk dilanjutkan jalan, ya akan gugur aja beritanya, damai. Nah, sementara kalau misalnya untuk si CEO, apa coba yang mau diperbaiki? Udah sampai masuk, keluar, kabur, utang kagak dibayar, menclok di CSW, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Ting lah kalian, jangan capek-capekin diri kalian untuk nyerang Koko RO. Idola lu bantuin, gitu loh. Ya, karena dua-duanya ini Masya Allah banget, kaget gue datang di jam yang sama. Kita baru tahu dari NM tiba-tiba 3 jam, nggak jam sama ya, 3 jam sebelumnya buat story itu, dan 1-2 jam kemudian muncul berita ini. Kayak semuanya bersamaan. Ini gua rasa ada peperangan yang agak mencurigakan di belakang ini ya. Tapi di mata kita sih, kita mungkin senang dibuat huru-hara akan hal ini. Jadi kita sabar dulu, relax, jangan terlalu sampai kalian kalang kabut kesetanan. Masih ada hari Senin yang akan setiap hari kita, minggunya itu akan selalu datang ke kita. Kita tunggu di hari Senin. Koko RO juga akan secara kooperatif akan mendatangi Polda Metro Jayanya itu untuk penyidikan, ya kan, pemeriksaan, dan akan melayangkan apapun yang perlu untuk dilengkapi, ya kan, sanggahan-sanggahan. Kemungkinan-kemungkinan yang setidaknya secara klaim sepihak sana menjadi TSK bisa diberikan bukti lainnya sebelum benar-benar ke pengadilan. Kalau memang tidak diperlukan ini bisa digantikan rugi, ya udah. Karena kan salah satu antara yang 3 atau yang 1M. Dan kemungkinan yang 3M ini adalah korbannya Koko RO. Koko RO bukan yang mengorbankan orang. Kasarnya gitu, karena kan ini ada bisnis pengadaan mukena untuk bisnis masjidnya Koko RO. Itu kan di situ RO-nya yang jadi korban. Si penjembataninya ini yang melucuti dana Koko RO yang secara cicil masuk ke pabrik tapi tidak ada pengerjaan. Itu mungkin case lain. Bisa besar kemungkinan investasinya itu yang 1M itu. Kalau aku dengar dari wartawan. Tapi kan sekarang muncul namanya RSO itu adalah orang yang di kasus lain.
Tapi memang kontradiktif dengan apa wartawan pas waktu nanya ke pihak kepolisian, apakah namanya Ruben Onsu, dia ya bisa begitulah gitu kan. Yang sekarang jadi pertanyaannya, apakah si polisi ini beneran membacakan kasus itu, memang bener pure ada case, atau ada di belakangnya siapa, atau enggak untuk menggoreng, atau dia mungkin tidak tahu nama sebenarnya siapa, asal iya aja. Jadi banyak sekali hal yang perlu kita pelajari dulu, kita sabar pengembangannya seperti apa. Mumpung sidang pokok perkaranya hak asuh anak ini belum ada tanggal, jadi kita biarkan, kasih kesempatan Koko RO selesaikan. Ya semoga karena kan Koko RO coba selama setahun nggak tahu hal ini, tiba-tiba jadi TSK, ya Koko RO harus siapkan semua agenda dong. Pengumpulan semua pembelaan dia waktu pemeriksaan bisa untuk diperjuangkan. Kalau memang harus di saat momen itu juga tertangkisi, terbereskan, ya wis. Apalagi kalau misalnya penggantian rugi mah kalau memang nominalnya 1 M-an, ya udahlah. Beda kalau si Oma langsung diangkat, masukin ember, lempar masuk penjara. Ya. Seperti itu. Ya, kita semua ini punya nalarnya, kita punya namanya proses berkala. Yang penting nggak mantan. Ya gini, maksudnya kalau masalah berita nasional atau bagaimanapun, dia adalah artis besar. Beda kalau sama CEO, mau kasusnya sebesar apapun, ya kan, nggak ada yang nyorot. Karena beda. Ya, ini namanya RO lagi jadi bahan pembicaraan nasional, dan dia adalah artis besar, ya nggak mungkin lah berita sekecil apapun nggak masuk ke nasional berita, lo juga mikir. Itu juga semuanya masih dugaan segala macem, ya. Mau kasus kecil apapun, kalau udah kelasnya kayak KOR masuk berita, emangnya SW sama si CEO udah jelas-jelas masuk bui, jadi mantan narapidana masyarakat dari jeruji, ya kan? Mau saya bilang masalah masuk nasional segala macam, itu kan artis besar. Lu lupa apa KORO 30 tahun berkarir di dunia entertain ya? Aneh, ya jelas lah apapun sekarang yang jadi beritanya KORO direbutin, di FYP-in. Siapapun juga bikin berita KORO, munculin foto aja, tanpa caption aja bisa FYP kita. Mau berita bohong, hoax, editan, AI, rekayasa, plot twist, apapun jadi dicari sama netizen satu media sosial, seluruh media sosial dan TV gampang dibuatin FYP. Saking nomor satunya case-nya KORO ini, bukan FOMO lagi, tren. Jadi makanya kalau udah kayak kasus begini mah tidak akan mungkin kalau tidak jadi nasional. Kalau misalnya CEO yang kayak gitu kena, nggak akan masuk berita, paling berita gosip doang, itu juga dipaksain. Wajah ya, surat akan dikirimkan cenah mah pemanggilan untuk pemeriksaan ya. KORO tenang, kalau itu memang KORO ya, kita tunggu dulu ya guys. Maaf banget, Dokting tidak bisa berbicara untuk legitnya seperti bagaimana. Kita tunggu aja dari Bapak Minola untuk video pressnya seperti apa, karena kan ini harus benar-benar dikemas sedemikian rupa. Ya, ini masalahnya yang benar-benar bisa berbahaya, bisa menjadi pencemaran nama baik, bisa namanya salah paham, bisa menjadi hal yang krusial menurut aku. Ya, KORO juga pasti sudah menstrategikan hal ini dan memiliki biaya yang bisa untuk diselesaikan mau seperti bagaimana. Kalau memang ini KORO ya, yang seperti sedang jadi buah bibir, karena juga ada namanya tersangka dengan nama yang sama inisialnya. Even though walaupun wartawan nanya begitu, si bapak polisi udah kayak, kalian kita ini, karena gini, kalau kalian mempuas-puasin KORO ya, kasihan nanti berjalannya hak asuh anak tambah ruwet sama SW segala macem. Kalian tolong dikrisin gitu loh
Ya, kalau CEO udah dibuang dia mah udah nggak butuh. Ya, mendingan suruh kasih aja tes urinnya aja udah cukup gitu kan, SW udah serahin ke pengadilan. Ya kita sabar aja, tunggu sampai ada konfirmasi balik. Ini kan kalian lagi namanya selebrasi sebelah pihak, ya kan? Apalagi dari fans sana lomba-lomba tuh pada buat video gitu kan. Iya, aku rasa banyak sekali namanya sokongan-sokongannya Litang. Banyak namanya sebuah skenario yang sudah diatur sedemikian rupa. Kasus yang sudah lama banget atau mungkin keterlibatan bisnis yang mungkin kita tidak tahu plot twistnya sebenarnya sudah terjalankan dengan baik di tahun lalu, tapi nggak tahu perkaranya apa. Tiba-tiba naik ke penyidikan, tiba-tiba jadi TSK tanpa ada konfirmasi dari pihak si Koko RO itu sendiri. Jelas lah Koko RO dibuat bingung, apa ini? Bapak Minola juga apa ini? Tunggu dulu konfirmasi dari Bapak Minola, yes. Nunggu dipakein jaket orange. Gila-gila jaket orange, emangnya jeruk? Secara doktrin penjual singkong dan pemakan singkong gak bakalan diem. Iyalah, produknya apa, dealnya seperti apa. Ini kan tiba-tiba kan drop aja polisi muncul TSK gitu kan. Ada begini mah polisi mah udah lah, dianggapnya udah kasih duit jalan aja juga. Mangga silakan. Mana yang duitnya paling kuat? Berarti kan kalau misalnya udah TSK kayak begituan, berarti duitnya kuat dong, berarti yang pelapor. Ditambah lagi, karena kalian nggak tahu namanya pelaporan kasus kayak Doktif lah, kayak CNM lah, Isa Sega lah, Lina Mukerzi lah, kasus skincare. Lu pikir tiap hari kagak ada laporan waktu saat itu? Tapi karena siapa yang kuat koneksi untuk namanya memanipulasi hal itu, ya kayak aduh apa ini, bentar nggak ada Markus yang kenal orang dalam kepolisian, naikin gitu kan, bayar lo buat data kayak gitu, berapa ratus juta lo mau naikin, kasusin si RO, fiktifin, plot twistin. Ada angin ada hujan kan, sabar dulu ya kan. Yang penting bukan mantan napi aja ya, punya track record. Nah, yang penting bukan mantan napi yang sudah pakai baju oranye beneran, tidak dipublisitas lagi. Yang Kim Macan itu ngomongin tentang CEO, jangan besar kepala dulu intinya. Satu-satu aib lu bakal kebuka dalam waktu dekat. Nah ini yang pertama. Tuh. CEO kemarin, aku tahu. Kata gua mah ya, gua kasih saran tadi CEO, lu lebih baik ngomong. Kalau udah hal ini terjadi, lu ada klarifikasi. Nah, lu kena sekali-sekali ya lawan, lu kenanya ke CNM. Nah, gimana lu ngelawannya? Kalau misalnya sama orang-orang mana sih, mungkin lu masih bisa ngedem. Nah, ini bagaimana? Berita yang ingin menjatuhkan nama baik udah diatur sedemikian rupa di belakang. Kita mah kan ibaratnya cuma tahu apa yang dipersembahkan, disuguhkan ke kita. Makanya Dok Cima nggak pernah tergebu-gebu, ya kan? Nggak semua berita gua telan, kan? Cari aja dulu lah apa yang bisa kalian ini kasak kusuk. Kalian juga jangan mentah-mentah banget, ya. Menerima tabir masalah tentang CEO, kalian juga harus ada pembelaan, bantuin, ya. Atau enggak kalian buka donasi. CEO waktu ditangkap Polda tidak viral karena bukan artis dan ortunya bergerak. Ya lagi ini kan rakyat biasa. Dia rakyat biasa dalam kehidupan sosialita Jakarta. Dengan apapun kerjaan dia naik gara-gara dipincut sama SW, yaitu
Iya kan dari 2021-an ish lewat penjembatani siapa yang kita tahu, mulai naiknya di 2024 2025 udah itu masa dia sampai 2026 udah itu masa dia dikenal publik aja, udah kesininya kan nggak ada lagi. Intinya sih itu rakyat biasa yang kebenaran lu dapet nih namanya kotak harta karun nih si SW, ya lu tepat sasaran untuk lu memperbaiki kehidupan kelam lu yang sampai ya kan, lu dapet nih batu loncatan, nikmatin lah udah gitu kan. Walaupun rutinitas yang biasa lu lakukan dulu gua nggak tahu lu aplikasikan juga di kehidupan sama SW, gua juga nggak tahu, ya kan, gua juga nggak tahu. Nah tapi kan sekarang akhirnya apa, masa momen terkenalnya kamu udah tercemarkan. Apakah kamu sempat untuk memanfaatkan momen untuk mengumpulkan pundi-pundi untuk diri kamu? Aku rasa enggak, karena kan dibuang-buang terus uangnya. Entah lu lakuin untuk apa, ya. Tapi yang pasti fansnya akan tetap mengidolakan kalau kata gua mah. Ya, bakal tetap nggak bakal tetap becek. Ya udah aja, silakan lah. Oke, Dokcin harus antar si Dede karena udah 1 jam 5 menit ya. Gini, jangan buat perseteruan ini jadi menggila. Karena ingat, pencemaran nama baik, berita yang sungguh pelik ini datang di hari yang sama. Di hari Kamis di jam setelah makan siang. Berita CEO jebret. Berita Koko RO jebret. Sabar dulu. Terserah kalian mau lempar-lemparan hinaan seperti bagaimana. Yang penting please jangan ambigu. Ya. Dokcin bilang hari Senin itu akan selalu datang. Tiap minggunya. Hari kerja. Kita lihat konfirmasinya dari pihak KPRO seperti apa dan berkas programnya seperti bagaimana ntar. Untuk hal ini kita tunggu. Untuk masalah CEO, gua nggak tahu. Yang pasti Dokcin juga akan tunggu tentang kejelasan hal ini. Kita tunggu aja status-status dari NM atau ada tabir-tabir kenyataan seperti apa yang mungkin udah saatnya untuk keluar. Kita tunggu. Oke guys, kita saling namanya melindungi idola kita masing-masing lah. Yang justice must to be served, keadilan. Ya, thank you banget kalian sudah nyimak obrolan Dokcin. Mudah-mudahan hal-hal begini tuh jangan bikin kita capek lah. Jangan terlalu banyak gitu. Lama-lama jadi banyak. Ya kan? Sekarang juga tambah ribet kan, kalau memang narkocoy harus tes urin lagi. Ya elah kan. Apalagi ntar penyakit 3 huruf udah. Sekarang adiktif lagi, apalagi apa gue ya. So guys, tanpa mengurangi rasa cinta dan kasih sayang terhadap kalian, Dokcin mohon diri dulu ya. Ya, kita lanjut dulu berkegiatan Jumat Berkah buat kita semua.